Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Pemain mahal Australia merasa malu dengan kualitas bek Indonesia. Harry Souther adalah salah satu nama yang terus disorot di laga malam tadi, setelah dirinya menjadi pemain paling antagonis untuk seorang Ragnar Oratmangun, serta strike di lini depan. Bagaimana tidak, pemain yang memiliki postur paling tinggi di timnas Australia ini mampu menahan semua duel serta gempuran serangan dari timnas Indonesia sepanjang 90 menit pertandingan. Adanya Harry Souther di bagian pertahanan membuat Australia nyaman melakukan serangan karena kecepatan Ragnar mampu dibendung dengan baik saat melakukan serangan balik. Namun, meskipun Australia mampu mendapatkan penguasaan bola yang cukup baik di laga ini, Harry Souther mengapresiasi gaya bertahan timnas Indonesia yang susah untuk ditembus, meski sudah memajukan garis pertahanan Australia di garis depan. Dan bisa dikatakan di barisan pertahanan Indonesia sangat kuat setelah Martin Paes cukup disiplin menjaga gawangnya untuk tetap konsentrasi save krusial dari beberapa tendangan pemain Australia. Terdapat 5 kali penyelamatan dilakukan di babak pertama oleh Martin Paes. Aksinya itulah yang membuat para pemain Australia frustasi saat berjuang memecah kebuntuan. Catatan ini melanjutkan performa ciamik kiper FC Dallas itu bersama timnas Indonesia. Pada saat menahan Arab Saudi, dia mampu mengukir 3 kali penyelamatan gemilang di bawah Mister. Tak hanya Paes, aksi gemilang Rizky Ridho serta J. Izes dan juga Verdong memberikan andil yang luar biasa di bagian pertahanan kita. Sukses mengukir 3 kali tackle menjadi angka yang tertinggi di antara seluruh pemain. Tak hanya itu, ada pula 3 intercept serta 7 kali sapuan. Khusus untuk aspek terakhir nominalnya juga jadi yang tertinggi. Bek berusia 22 tahun ini juga melakukan 2 kali blok yang mengesankan. Catatan ini menjadi yang tertinggi ketiga di laga ini. Berbagai catatan atas kerja keras ini membuktikan betapa krusialnya kehadiran Ridho saat membantu skuad Garuda mengamankan 1 poin. Kelvin Verdong sendiri akhirnya kembali menampilkan performa yang tak kalah ciamik saat menghadapi Australia. Bermain sebagai wingback kiri, dia bekerja keras sepanjang pertandingan. Selain penampilan yang ngotot dan juga mengukir sejumlah statistik kinclong dari segi defensif, pemain asal NI Sineh Mehon itu mampu mengukir banyak tackle dan angka ini menduduki urutan kedua tertinggi di laga ini. Selain itu, ada 5 intercept yang dilakukan Verdong sepanjang laga. Pemain berusia 27 tahun ini juga mampu mengukir 28 kali umpan sukses. Angka ini jadi yang tertinggi keempat di antara semua pemain timnas Indonesia. Dari semua operannya itu, 5 di antaranya merupakan umpan progresif. Meski Harry Souther memang sangat tangguh di sisi belakang Australia, namun dirinya merasa Indonesia saat ini bermain berbeda 180 derajat dari saat bertemu di Piala Asia lalu. Ia menuturkan saat Piala Asia mampu membobol
4 gol dengan mudah. Namun, saat ini timnas Indonesia sudah berkembang cukup pesat dan memperbaiki sisi pertahanan yang cukup kolektif di dalam lapangan. Harry Souther sendiri adalah salah satu pemain jebolan Liga Inggris yang saat ini bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Pemain yang bermain di Liga Inggris saja merasa malu dengan kualitas bek Indonesia. Harry merasa Indonesia sudah menunjukkan bukan sepatutnya mereka ada di peringkat 130 FIFA. Tentu, masyarakat Australia sangat marah. Tim langganan Piala Dunia sama sekali tak bisa menjebol gawang tim ranking 130 FIFA dan pulang hanya membawa 1 poin saja. Saya rasa saat ini kami dibenturkan dengan defensif yang luar biasa oleh Indonesia. Kami terus menyerang dan mereka tak kehilangan fokus sama sekali, ucap Harry Souther setelah laga berakhir. Dan dengan hasil imbang ini, seusai laga, performa tim asuhan Graham Arnold itu pun dapat sorotan dari media mereka. Tekanan meningkat ke Socceroos setelah hasil imbang 0-0 dengan Indonesia, tulis The Sydney Morning. Harapan Socceroos untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kembali mendapat pukulan telak setelah ditahan imbang 0-0 saat menghadapi Indonesia, yang meningkatkan tekanan pada pelatih Graham Arnold dan para pemain yang tampil di lapangan, tulis mereka. Timnas Australia jelas kesulitan untuk berfungsi dalam serangan melawan tim-tim seperti Indonesia dan Bahrain yang bertahan dalam dengan jumlah pemain yang banyak. Walau sang pelatih sering dikritik karena pragmatisme dan gaya permainan mendasar sang pelatih yang dikecewakan oleh kurangnya kualitas dari para pemain. Kritikan serupa juga datang dari The Australian, yang menulis bahwa laga ini kembali jadi pukulan bagi ambisi Australia lolos 6 kali beruntun ke Piala Dunia sejak Jerman 2006. Meski terbilang mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Socceroos gagal mencetak gol di pertandingan kedua secara beruntun, tulis Marco Monverde bagi publikasi tersebut. Kiper Indonesia kelahiran Belanda Martin Paes melakukan sejumlah penyelamatan untuk menggagalkan peluang tim tamu. Namun Socceroos seharusnya bisa lebih baik lagi dengan peluang yang mereka miliki. Sementara jurnalis asal Australia dan kontributor untuk ESPN Joy Ince mengutarakan pendapatnya setelah jendela internasional di mana negeri kanguru hanya mengambil 2 poin dari 1 laga dan bermain 180 menit tanpa mencetak gol.